Salam berjumpa kembali teman-teman sekalian, sahabat-sahabat yang terkasih. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi untuk mempersiapkan sedikit waktu kita mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari penginjil Lukas bab 2 ayat 16 sampai 21. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, yang telah mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, penginjil Lukas yang kita dengarkan tadi mengisahkan kepada kita peristiwa pada saat kelahiran Yesus, ya. Jadi dalam peristiwa tersebut dilukiskan bagaimana para malaikat datang kepada para gembala menyampaikan suatu kabar besar, ya, suatu kabar gembira, ya, di mana telah lahir juru selamat di Bethlehem kota Daud, berada di sebuah kandang. Lalu kemudian malaikat itu menyuruh para gembala itu untuk segera berkunjung ke sana. Dan setelah mereka menjumpai bayi itu, dan memang benar bahwa ada bayi di situ, dan mereka pun merasa bahwa apa yang dikatakan oleh Allah dikatakan malaikat-malaikat itu kepada mereka itu ada faktanya atau benar adanya. Yang menarik bahwa dari peristiwa itu tentu sebuah pertanyaan, ya, berkecamuk dalam diri Maria. Tetapi Maria tidak memberikan sebuah komentar apapun, tidak memberikan suatu tanggapan dan sebagainya. Tetapi dikatakan dari Injil tadi, Maria menyimpan segala perkara itu dalam hatinya dan merenungkannya. Menyimpan dalam hatinya artinya bahwa pertanyaan yang tidak dia mengerti terhadap anak yang dilahirkannya itu, pada saat anak itu dilahirkan, para gembala datang lalu membicarakan tentang anak itu. Yang tidak tahu dari mana datangnya para gembala itu, lalu mereka membicarakan tentang anak itu. Teristimewa mereka menyampaikan penglihatan mereka, ya, terhadap para malaikat yang menampilkan diri kepada mereka dan menyuruh mereka ke situ. Ya, Maria tidak mengerti apa-apa, ya, tentang semuanya itu, tetapi dia menyimpan semua pertanyaan itu, ya, dalam hatinya. Dan yang menarik bahwa dia tidak hanya menyimpan, tetapi dia merenungkan, ya, apa sebenarnya yang direncanakan oleh Allah atas dirinya dan juga atas anak yang telah dilahirkannya itu. Jadi teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, dari awal, ya, memang Maria itu perempuan yang sangat beriman, ya. Dia tidak hanya, dan imannya itu ditunjukkan sebelum Yesus dalam kandungannya. Dia beriman teguh kepada hukum Taurat, sabda Allah itu, ya. Dia percaya yang dikatakan di dalamnya. Jadi iman itu dia kandung dalam iman. Sabda yang dia dengarkan itu dia imani dengan baik dan dia miliki, dan kepenuhan sabda itu dalam diri Yesus kemudian ada dalam kandungannya, menempel dalam dirinya atau ada bersama dengan dirinya.
Ya, sehingga semua peristiwa yang berkaitan dengan Yesus dia renungkan ya, apa yang mau direncanakan Allah. Dan tentu permenungan itu ya seputar Yesus dan rencana Allah atasnya. Bukan permenungan tentang hal-hal lain ya, tapi dia merenungkan segala peristiwa yang terjadi baik dengan dirinya maupun dengan anak yang dia lahirkan itu. Tapi ketika dia merenungkan, dia tidak mengumbar-umbarkan atau membicarakan keluar ya tentang apa yang terjadi dengan anak itu, tetapi untuk dirinya sendiri. Dan memang dalam perjalanan waktu ya, banyak sekali peristiwa yang terjadi dengan Yesus. Dan pada saat Yesus dipersembahkan di bait Allah, Simeon mengatakan, suatu pedang akan menembus jiwa. Apa artinya? Tidak dimengerti oleh Maria, tetapi Maria menyimpan semua perkara itu dan merenungkan dalam hatinya. Ketika berumur 12 tahun, Yesus yang hilang ya, lalu dicari oleh mereka selama 3 hari, dan mereka menemukannya sedang berada di dalam bait Allah. Ketika Maria bertanya, "Nah, mengapa kamu menyusahkan kami, saya dan aku dan ayahmu itu dengan cemas mencari engkau?" Bagaimana jawaban Yesus? "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Nah, di sini juga Maria tidak mengerti jawaban Yesus, hanya merenungkannya dalam hatinya. Itu semua peristiwa. Lalu kemudian peristiwa-peristiwa lain ya, yang sangat memuncak kepada peristiwa salib. Bagaimana Maria menyaksikan sendiri penderitaan putranya ya. Dia disiksa sedemikian rupa, memikul salib, jatuh di bawah salib, bangkit lagi, disalibkan, dan wafat di salib. Ya, perasaan seorang ibu bagaimana melihat itu. Tapi dia menyimpan semua perkara itu dalam hatinya dan merenungkannya, apa yang direncanakan Allah. Jawaban dari semua apa yang direnungkan oleh Maria, unek-unek yang terungkap, yang ada dalam hati terungkap pasca peristiwa kebangkitan Yesus ya. Dan ketika Yesus menampakkan diri kepada para murid dan tentunya juga kepada Maria, dan dalam peristiwa Pentakosta ya, semakin meneguhkan Maria bahwa Allah mempunyai rencana besar atas dunia ini, atas manusia. Dia mau menyelamatkan jiwa-jiwa dengan ajarannya, kata-katanya, dan tindakannya sendiri, termasuk kematiannya di kayu salib. Teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, kita sebagai umat beriman Maria ini menjadi tokoh teladan kita. Bagaimana berhadapan dengan realitas kehidupan. Mungkin dalam banyak hal ya, kita pesimis dengan diri kita sendiri, mengeluh ya, mungkin dengan kegagalan, dengan berbagai persoalan-persoalan kehidupan dan sebagainya ya, yang memungkinkan kita bertanya, apakah Tuhan itu ada? Apakah Tuhan tidak bersama saya? Tentu kalau kita belajar pada Maria, suatu hal yang kita dapatkan bahwa Maria sudah mengalami semuanya itu. Terkadang Tuhan itu mencobai kita. Terkadang Tuhan itu menguji kesabaran kita, menguji kesetiaan kita. Maria di sini, apapun yang terjadi, dia tetap taat meskipun dalam sisi kemanusiaannya dia memberontak, tapi dia tetap taat dan setia. Ada sesuatu yang direncanakan Allah di balik semua peristiwa itu. Demikian pun dengan kita sekiranya, kalau kita belajar pada Maria, ya, setiap pengalaman kehidupan kita tentu ada hal yang mau disampaikan di baliknya itu. Dan juga teman-teman saudara-saudari yang terkasih, Maria ini menjadi tokoh yang sempurna, mudah dan singkat menuju Tuhan kita Yesus Kristus. Kata Santo Montfort bahwa kalau kita ingin menjumpai Yesus lebih dekat dan pantas, kita mestinya datang kepada Maria, memohonkan Maria untuk membersihkan kita ya, atau untuk memandikan kita ya, sehingga ketika kita tampil
di hadapan Yesus kita dalam keadaan yang bersih, dan dengan mudah kita ditunjuknya untuk bisa sampai kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari, semoga teladan Maria dapat kita resapi dalam diri kita masing-masing. Amin.